warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku kan? Ya, aku di Shalana Nabila. Ini aku mau masih sedikit tentang teori peluang. Jadi di sini ada beberapa soal. Jadi dari soal kita mau nentuin peluangnya ini kita gunainnya discrete atau continuous. Langsung aja soalnya. Oke, di sini ada soal, yaitu sebuah dadu bersisi 6 dilempar 1 kali, tentukan probabilitas muncul angka 4. Nah, kalau dari soal ini merupakan soal peluang distribusi seragam discrete. Nah, ini kan kita lemparnya 1 kali dan munculnya angka 4, berarti peluangnya itu kan omega 1 sampai 6. Berarti ini setiap peluangnya itu sama, itu memiliki 1/6. Jadi peluang muncul angka 4 itu adalah 1/6. Oke, soal selanjutnya, suatu angka dipilih secara acak dari himpunan 3, 5, 7, 9, dan 11. Tentukan probabilitas angka yang terpilih adalah bilangan ganjil lebih dari 7. Nah, kalau dari himpunan ini bilangan ganjil lebih dari 7 itu cuma ada 2, 9 sama 11. Jadi bilangan ganjil lebih besar dari 7 itu ada 2. Berarti peluangnya itu 2/5. Oke, di sini ada soal lagi. Sebuah koin dilempar 5 kali. Tentukan probabilitas munculnya sisi gambar sebanyak 3 kali jika peluang gambarnya adalah 0,5. Nah, kalau dari soal ini itu kita bisa lihat bahwa ini tuh merupakan distribusi binomial. Nah, kalau distribusi binomial itu yaitu N, P atau rumusnya X sama dengan K itu C N K C pangkat K kalau 1 min P N min K. Nah, ini rumusnya. Kita tentuin dulu untuk N, P sama K nya. Untuk N itu sama dengan 5, yaitu koin dilempar 5 kali. Terus untuk menentukan P itu adalah peluang gambarnya, yaitu 0,5. Nah, untuk K nya yaitu yang ditanyakan, yaitu 3 kalinya. Muncul sisi gambar sebanyak 3 kali, berarti 3. Kalau kita masukin ke rumus, berarti P 3 0,5 pangkat 3 ini 1 min 0,5, ini N kurang K, berarti 5 kurang 3. Berarti ini 53 0,5 pangkat 3, ini juga 0,5 pangkat, ini dikali 0,5, ini 5 kurangin 3 itu 2, sama dengan, nah ini kan kombinasi ya, kombinasi itu berarti 5 faktorial dibagi 3 faktorial itu dibagi ini 5 kurangin 3, yaitu 2 faktorial, terus dikali 0,5 pangkat 3 dikali 0,5 pangkat 2, ini berapa? 5 faktorial, 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial dikali 2. Ini kita cari 3 faktorialnya, ini kita bagi 4 bagi 2 itu 2, jadi 10. Ini tetap 0,5 pangkat 3, ini 0,5 pangkat 2. Kita pindahin ke sini. Tadi itu 10 ya. 10 dikali ini 0,5 pangkat 2 itu 0,125 dikali 0,5 pangkat 2 itu 0,25. Ini hasilnya berapa? Itu 0,25.
3125. Berarti probabilitas munculnya sisi gambar sebanyak 3 kali itu adalah 0,3125. Oke, soal selanjutnya di sini dalam suatu tes peluang siswa menjawab soal dengan benar itu 0,8. Kalau misalnya ada 4 soal, berapa peluang siswa menjawab tepat 2 soal? Nah, ini masih sama ya, distribusi binomial. Berarti kita harus menentukan N, T sama K. N-nya itu adalah 4 soal. P-nya itu ini 0,8. Dan K-nya itu yang ditanyakan, itu 2 soal. Kita langsung masuk ke rumusnya, yaitu peluang F sama dengan K-nya itu 2 ya. 2 yaitu kombinasi dari 4 2 0,8 dikali 0,8 pangkat 2 terus dikali 1 min P yaitu 0,2 pangkat N kurangin K tadi itu jadi 2. Ini 4 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali 0,8 pangkat 2 dikali 0,2 pangkat 2. Lanjut, berarti sama dengan ini kan 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial dikali 2 kali 0,8 pangkat 2 0,2 pangkat 2. Ini hasilnya bisa coret-coret. 4 bagi 2 itu 2 kali 3 jadi ini 6. 0,8 pangkat 2 itu 0,64. 0,2 pangkat 2 dan 0,4. Ini hasilnya itu adalah 0,1536. Jadi peluang siswa menjawab tepat 2 soal itu adalah 0,1536. Oke, soal selanjutnya di sini ada rata-rata jumlah pelanggan datang ke toko setiap jam itu ada 3. Tentukan peluang tepat 5 pelanggan datang dalam 1 jam. Nah, kalau ini udah termasuk peluang distribusi Poisson. Nah, jadi kalau Poisson itu ya rumusnya sama dengan K itu lambda pangkat K per K faktorial dikali F pangkat lambda. Oke, kita tentukan dulu untuk lambda sama K-nya. Untuk lambda itu kita lihat di yang udah ditentukan, yaitu di ini pelanggan datang setiap jamnya, berarti 3, berarti lambdanya itu 3. Untuk K-nya itu ditanyakan itu 5. Jadi kalau kita masukin ke rumus, berarti ini kan peluang K-nya itu 3, K-nya itu 5, ini kayak ini harusnya bukan K ini. Ini 5 itu sama dengan lambda 3 pangkat 5 buat 5 faktorial dikali F pangkatnya 3. Nah, 3 pangkat 5 itu hasilnya 243. Terus 5 faktorial itu 120 dikali F pangkat 3. F pangkat 3 itu setara dengan 0,049781. Berarti ini kalau dijumlahin, ini hasilnya itu setara dengan 0,1536.
1008 gitu. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Di sini soalnya itu dalam sistem telepon rata-rata 2 panggilan masuk setiap 10 menit. Berapa peluang jika tidak ada panggilan dalam 10 menit? Ini sama aja pakai distribusi Poisson, berarti untuk lambdanya itu 2 panggilan masuk. Nah, untuk K-nya itu 0 karena tidak ada panggilan masuk dalam 10 menit. Jadi kalau kita masukin ke rumus itu sama dengan 0 lambda pangkat K faktorial dikali pangkat minus lambda, atau lambdanya 2 pangkat 0 per 0 faktorial kali pangkat minus 2 sama dengan, nah 2 pangkat 0 ini bukan 0 jawabannya itu 1, dan untuk 0 faktorial itu juga hanya 1 kali pangkat minus 2. Ini 1 bagi 1 pastinya 1, berarti sisa pangkat min 2. Pangkat min 2 ini itu setara dengan 0,1353. Berarti peluang tidak ada panggilan masuk dalam 10 menit itu 0,353. Oke, soal selanjutnya di sini dalam kotak terdapat 8 bola merah dan 12 bola biru. Jika diambil 5 bola secara acak tanpa pengembalian, tentukan peluang tetap 2 bola yang diambil berwarna merah. Nah, berarti ini kalau kayak gini soalnya itu termasuk distribusi hipergeometrik. Dimana itu rumusnya M kecil itu sama dengan C M besar M kecil, C M besar dikurangin M besar, C kurang M kecil per kombinasi M besar M kecil. Berarti kan kita nentuin dulu mana M besar, mana M kecil, mana M besar, mana M kecil. Untuk M besar itu sama dengan bola merahnya itu 8. Untuk M besar itu total seluruh bola. Di sini bola biru sama bola merah kita tambahin jadi ada 20. Terus untuk M kecil itu bola merahnya 2. Untuk M kecil ini kebalik nih. Untuk N kecil itu adalah bola yang diambil secara acak. Berarti N kecilnya itu 5. Untuk M kecilnya yaitu bola yang akan diambil berwarna merah, yaitu 2. Ini kita masukin ke rumus. M besarnya itu 8. Salah tadi. BC M besarnya 20 dikurangin M8 berarti 12. N dikurangin M berarti 5 dikurangin 2 itu 3. Plus N nya itu 20, N kecilnya 5. Ini M besar 8, N kecilnya 2. Berarti 8 faktorial per 2 faktorial dikali 6 faktorial. Terus 12 faktorial dibagi
3 faktorial dikali 9 faktorial per 20 faktorial per 5 faktorial dikali 15 faktorial. Ini 876 faktorial. Tadi kita tulisnya di bawah aja biar. Kita tulisnya di bawahnya aja biar agak gampang ya. Ini berarti sama dengan 8 kali 7 kali 6 faktorial per 2 kali 6 faktorial 12 kali 11 10 kali 9 faktorial per 1 kali 2 kali 9 faktorial dibagi 20 19 18 17 16 15 faktorial per 5 4 3 2 kali 15 faktorial. Ini 6 faktorial lagi, 8 bagi 2 4, berarti 4 kali 7 28 dikali 9 bagi 9 lagi, 10 bagi 2 itu 5, 12 bagi 3 itu 4, berarti 4 kali 11 kali 5 itu 220 plus 15 bagi 15 tadi, 2 bagi 6 itu 2 bagi 16 bagi 2 itu 8, 8 bagi 4 itu 2, 3 bagi 18 bagi 3 6, 12 bagi 5 itu 4, berarti 4 kali 19 kali 6 kali 17 kali 2 itu hasilnya 15.000. Nah, ini kalau dikali hasilnya itu setara dengan 0,397. Ya, lanjut ke soal selanjutnya. Di sini ada 20 siswa, yaitu 6 laki-laki dan 14 perempuan. Akan dipilih 4 siswa acak tanpa pengembalian. Berapa peluang yang terpilih terdiri dari 2 laki-laki dan 2 perempuan? Berarti sama ya, ini masih distribusi hipergeometri. Itu kita tentuin dulu untuk n-nya itu ada 20. Untuk n besar itu 6, n kecil itu 4, n kecilnya itu 2. Langsung aja masuk ke rumusnya, itu X sama dengan ditandingnya 2 ya, 2 itu kombinasi dari 6 2 dikali kombinasi 20 dikurangi 6 itu 14, 4 kurangi 2 itu 2, per kombinasi 20 4. Berarti di sini itu 6 faktorial per 2 faktorial dikali 4 faktorial, 14 faktorial per 2 faktorial 12 faktorial plus 1 faktorial 4 faktorial kali 16 faktorial. Jadi 6 kali 4 faktorial per 2 dikali 4 faktorial 14 13 12 faktorial per 2 kali 12 faktorial terus 20 kali 19 kali 18 16 faktorial
dapat 4 kali 3 kali 2 kali 16 faktorial. Oke. Nya saja 4 kali 4 tadi, 6 bagi 2 3, berarti 3 kali 5 itu 15 dikali 12 bagi 12 habis, 14 bagi 2 itu 7, berarti 7 kali 13 itu 91 plus 16 bagi 16 habis, 20 bagi 4 itu 5, 18 bagi 3 itu 6, 6 bagi 2 itu 3, berarti 5 kali 19 kali 3 kali 17 itu hasilnya 4.845. Kalau kita jumlahin ini itu setara dengan 0,2816. Oke, di sini soal selanjutnya itu peluang seseorang berhasil dalam sebuah percobaan itu adalah 0,3. Tentukan peluang keberhasilan pertama kali pada percobaan ketiga. Nah, ini menggunakan distribusi geometri. Itu rumusnya sama dengan P itu peluang sukses atau keberhasilan dikali 1 min P sama dengan 1. Dan kita tentukan P-nya pasti ya 0,3, karena itu peluang keberhasilan atau suksesnya. Jadi K-nya itu 3. Kita masukin ke rumusnya, berarti 0,3 dikali 1 dikurang 0,3, ini 3 pangkat 3 min 1. 0,3 dikali 0,7 pangkat 2, berarti 0,3 dikali 0,49, hasilnya itu 0,147. Oke, soal selanjutnya dalam permainan seseorang memiliki peluang menang 0,2. Tentukan peluang seseorang itu menang pertama kali. Kalau pertama kali pasti geometri sama kayak tadi, berarti rumusnya juga sama. Untuk rumusnya berarti kan pemedakan K-nya itu kita ganti jadi persen. Rumusnya P 1 min P pangkat K min 1. P-nya itu suksesnya, berarti 0,2 dikali 1 min 0,2 pangkat 5 min 1, berarti 0,2 dikali 0,8 pangkat 4. Terus 0,2 dikali 0,4096. Ini hasilnya itu 0,08192. Oke, selanjutnya itu seorang peneliti menunggu 3 keberhasilan dengan peluang keberhasilan setiap percobaan itu 0,4. Tentukan peluang bahwa diperlukan 6 percobaan untuk mencapai 3 keberhasilan. Di sini peneliti mau ada 3 keberhasilan atau 3 sukses, dan peluang suksesnya itu 0,4. Tentukan peluang jika 6 percobaan untuk mencapai 3 sukses ini. Jadi soal ini kita menggunakan distribusi binomial negatif. Nah, untuk rumusnya itu X sama dengan K kombinasi dari K min 1 N min 1 terus P pangkat N dikali 1 min P pangkat K min N. Kita tentuin ini untuk N, P, dan K nya.
untuk N itu suksesnya yaitu 3. Jadi mau capai 3 sukses, berarti N nya 3. Untuk T itu adalah peluang suksesnya yaitu 0,4. Berarti K nya itu adalah percobaannya yaitu 6. Berarti ini kombinasi dari 6 min 1, N nya berarti 3 min 1, dikali P nya 0,4 pangkat N nya 3, dikali 1 min 0,4 pangkat 6 dikurangi 3. Berarti kombinasinya itu 5 sama 2 dikali 0,4 pangkat 3 kali 0,6 pangkat 3. Ini berarti 5 faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial, dikali 0,4 pangkat 3 dikali 0,6 pangkat 3. Ini itu jadi hasilnya berarti 5 kali 4 kali 3 ya, faktorial plus 2 kali 3 faktorial kali 0,4 pangkat 3 kali 0,6 pangkat 3. Jikanya cara 4 bagi 2 itu 2, berarti 5 kali 2 itu 10. Berarti 10 kali 0,4 pangkat 3 itu 0,04 dikali 0,6 pangkat 3 itu 0,216. Itu hasilnya 0,13824. Selanjutnya, peluang seseorang menang dalam satu game itu 0,5. Berapa peluang bahwa butuh 5 game untuk menang 2 kali? Masih sama, yaitu pakai distribusi binomial. Berarti kita tentuin dulu untuk N ya. N nya itu berarti 2, karena ini 2 kali menang ya. Terus untuk P nya itu 0,5, itu peluang suksesnya. Terus untuk K nya itu 5, karena butuh 5 game untuk menang 2 kali. Masukin ke rumus, berarti 5 kombinasi dari 5 kurang 1 dikurangi 2 kurang 1 dikali P pangkat N dikali 1 min P. Berarti ini pangkat 4 min 1 C41, berarti 0,5 pangkat 2 dikali 1 kurangi P nya kan 0,5, berarti 0,5 pangkat K min N, berarti 5 kurangi 2 pangkat 3. 4 faktorial per 1 faktorial kali 3 faktorial 0,5 pangkat 2 dikali 0,5 pangkat 3. 4 kali 3 faktorial 1 kali 3 faktorial kali 0,5 pangkat 2 kali 0,5 pangkat 3 coret. Jadi ini hasilnya 4 dikali 0,5 pangkat 2 itu 0,25 dikali 0,5 pangkat 3 itu 0,125. Jadi ini hasilnya itu adalah 0,125. Kenapa? Ini 0,25 kali 4 itu 1 kali 0,25 0,25 0,125. Oke, di sini ada soal waktu tiba seorang siswa di sekolah setiap pagi antara jam 6.45 sampai 7.15. Kalau dalam jam itu 6,75 sampai 7,25. Berapa peluang siswa datang antara jam 7 hingga 7.10 atau 7 sampai 7,1667. Nah, kalau ini soalnya itu termasuk kontinu karena ada jarak dari satu ke yang lain. Ini kan dari
Kita bicara ya dari 645 sampai 715. Nah, untuk ini kontinunya itu seragam kontinu, distribusi seragam kontinu. Itu rumusnya X U alfa koma beta peluang A kurang dari X kurang dari B sama dengan ini atau beta min alfa. Nah, kita tentuin dulu untuk alfa, beta, A dan B nya. Untuk alfa itu adalah 6,75. Berarti datang nih 6,45. Berarti betanya itu 7,25. Nah, itu 7,15. Untuk A nya itu adalah 7. Untuk B nya itu 7,1667. Kalau kita masukkan ke rumusnya, tadi ini sama dengan 7,667 dikurang 7 plus 7,25 dikurang 6,75. Oke, ini sama dengan 0,1667 plus 0,5 atau setara dengan 0,333. Dan soal selanjutnya, suhu udara di suatu kota berkisar antara 20 derajat Celcius dan 35 derajat Celcius secara merata. Berapa peluang suhu berkisar antara 25 derajat Celcius dan 30 derajat Celcius? Nah, ini sama seperti tadi, yaitu distribusi seragam kontinu. Berarti untuk alfanya itu adalah 20, betanya itu adalah 35, untuk A-nya itu 25, untuk B-nya itu 30. Berarti kalau kita masukin ke rumus, untuk B min A plus beta kurangin alpha 30 dikurangin 25 plus 35 dikurangin 25. Sorry, 20. Berarti ini 5/15 itu 1/3. Atau setara dengan 0,33. Nah, soal selanjutnya ini, waktu tunggu bersih halte berdistribusi eksponensial dengan laju lambda 0,2. Berapa peluang bus pertama dalam 5 menit pertama? Itu berarti kita menggunakan pastinya eksponensial. Untuk rumus eksponensial itu adalah lebih dari F dari B lambda integral dari A ke B kali ini F min lambda kali K dS. Jadi ini lambdanya itu 0,2 integral A ke B. B nya itu adalah 5 ya. 5 berarti A nya itu ada 0 karena kita nggak tahu nih awalnya berapa. Jadi kita 0 sampai 5 pangkat min 0,2 kali 5 dx.
0,2 itu kalau kita ubah itu jadi 1/5, dikali ini kita integralin itu jadi di 5/x. Satu per 5 dikali ini jadi 5/x. Ini 1/x atau setara dengan 0,3679. Oke, soal selanjutnya, jika lambda 0,1 dapat peluang seseorang menilai dalam 10 menit. Berarti ini sama ya, eksponensial. Berarti alfa kurang dari x kurang dari y. Berarti lambda integral AB f pangkat min lambda alfa dx. Lambdanya 0,1, terus integral a ke b dari 0 sampai 10 f pangkat 0,1 kali 10 dx. Berarti 0,1 itu 1 ke 10. Terus dikali ini hasilnya per f per 10 ini jadi 10 per e. 1 per e setara dengan 0,3679. Oke, di sini ada soal hitung P pervolume 1 kurang dari X kurang dari bintang 1 dengan distribusi Cauchy. Rumus distribusi Cauchy. Oke, kita langsung masukin ini ya. Yang 1 kurang dari X kurang dari 1 sama dengan 1 per I akan B min akan A. 1 per I itu akan B yang 1 dikurang akan min 1. 1 per I akan 1 itu di per 4 dikurangin akan min 1 berarti min di per 4. 1 per I per 4 ditambah di per 4 jadinya 1 per I dikali 2 di per 4 hasilnya itu I per I. Itu hasilnya itu sama aja kayak 0,5. Oke, di sini ada soal sebuah sistem pelayanan menerima panggilan 1 kali per menit dengan distribusi Erlang. Parameternya itu R sama dengan 3, lambdanya itu 2. Hitung peluang panggilan dalam 4 menit. Nah, distribusi Erlang ini rumusnya P yang dari X dari itu 16 pangkat N per N1 faktorial integral AB pangkat N min 1 F pangkat lambda Oke, di sini ada sebuah sistem pelayanan menerima panggilan 1 kali per menit menggunakan Erlang. Jadi misalnya harusnya Erlang
dengan parameter R sama dengan 3 dan lambdanya 2. Hitung peluang panggilan dalam 4 menit. Yaitu rumus L itu yang dari sama dengan X, yang dari sama dengan B, lambda pangkat M per N-1 faktorial dikali integral A B X pangkat N-1 kali E pangkat lambda kali X dx. Lambdanya 2, M-nya ini itu ini R, ini M. Nah, M-nya sama dengan 3, lambdanya sama dengan 2, berarti ini M-nya 3, X-nya itu panggilannya itu 1, B ini berarti 4. Langsung masukin lambdanya itu 2 pangkat 3 per 3 kali 1 faktorial integral A ke B caranya dalam 4 menit berarti 0 sampai 4. X nya itu 1 pangkat 3 kali 1 dikali X pangkat 2 dikali 3 jadi kali 1 dan X nya itu 1 dx. Berarti ini 2 pangkat 3 per 2 faktorial 0 sampai 4 1 pangkat 2 X pangkat 2 dx. Berarti ini 8 per 2 yang ini itu hasilnya X pangkat 2X ini 4. Ini 8 per 2 itu 4 dikali ini hasilnya itu 4X pangkat 2 hasil 16X pangkat 2 atau setara dengan 118,2249. Oke, ini lainnya itu sebuah mesin pabrik memproduksi rata-rata 2 menit. Mengikuti distribusi Erlang dengan N-nya itu 2, lambdanya itu 0,5, itu peluang mesin menghasilkan 2 unit dalam 6 menit. Kemudian tadi seperti tadi berarti peluang A sama dengan X sama dengan B sebagai lambda pangkat N per N-1 faktorial integral AB X pangkat N-1 kali X pangkat lambda kali X dx. Lambdanya itu tadi 0,5 pangkat N-nya 2 per 2 faktorial A sampai B karena ketahuinya 6 menit berarti 0 sampai 6. X itu 2 pangkat 2 min 1 kali E pangkat 0,5 kali 2 dx. Ini 0,5 pangkat 2 per 1 faktorial juga 0 sampai 6 2 pangkat 1 kali S 0,5 kali 2 itu 1 dx. Lanjut, ini faktorial itu tetap 1 dari ini 0,5 pangkat 2 itu kita ubah jadi 1/4. Ini hasilnya itu jadi 2
X 6. 1/4 ini jadi 16E. Jadi 4E itu setara dengan 8,15185. Gitu dulu dari aku. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Maaf kalau misalnya ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.